Shalom kepada semua pengajar-pengajar CG pada hari ini. 3, 2, 1, action. Shalom kepada semua pengajar-pengajar CG pada hari ini. Hari ini kita akan belajar lagi satu bab, ya. Dan mari kita perhatikan apa yang kita belajar pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk kita mendalami firman Tuhan. Ya, mungkin kalau kamu nak sediakan pen ke pensel, boleh sediakan apapun. So, mari kita melihat apa yang kita mau pelajari pada hari ini. Ramai orang menganggap penyembahan dan pujian hanyalah sesi nyanyian yang dilakukan ketika kebaktian di gereja. Nah, ada juga yang beranggap bahwa penyembahan hanya berlaku apabila muzik dimainkan, suasana terasa menyentuh hati ataupun emosi sedang tergerak. Ya, akibatnya penyembahan sering dikaitkan dengan lagu dan perasaan yang semata-mata. Okay. Namun di sini Alkitab sudah mengajarkan bahwa penyembahan mempunyai makna yang jauh lebih mendalam, yaitu penyembahan bukan sekadar apa yang keluar dari bibir, tetapi respon hati kepada Tuhan yang mengenali dan mengasihinya. Nah, begitu juga dengan pujian. Pujian bukan hanya menyanyikan lagu, tetapi ungkapan syukur kepada Tuhan atas siapa Dia dan segala yang telah dilakukannya, ya, dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak mencari penyembahan yang hanya indah didengar, tetapi penyembahan yang lahir daripada hati yang tulus. Ya, Dia menghendaki setiap orang percaya hidup sebagai penyembah yang benar, yang bukan sahaja memuji Tuhan ketika berada di gereja, tetapi juga memuliakannya melalui kehidupan setiap hari kita. Oke, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin bawakan kepada kita. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mazmur 100 ayat 1 hingga 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, apabila kita melihat daripada latar belakang teks firman Tuhan ini, dalam Yohanes 4 ayat 23 hingga 24, di sini Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria, ya, yang bertanya tentang tempat penyembahan yang benar. Nah, pada waktu itu orang Yahudi dan orang Samaria berdebat mengenai lokasi yang paling tepat untuk menyembah Tuhan. Namun di sini Yesus mengalihkan perhatiannya daripada tempat kepada hati. Ya, Dia menjelaskan bahwa Tuhan mencari penyembah yang menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Karena apa? Karena penyembahan yang sejati tidak bergantung pada satu lokasi, tetapi pada hubungan yang benar dengan Tuhan. Oke, kalau kita perhatikan juga dalam Mazmur 100 ayat 1 hingga yang 5, pemazmur mengajak seluruh umat Tuhan datang kepadanya dengan apa? Dengan sukacita, dengan nyanyian syukur dan pujian, ya. Pujian diberikan bukan karena keadaan hidup sentiasa baik, tetapi karena Tuhan sendiri sentiasa baik, ya, penuh kasih setia dan tetap setia kepada umatnya dari generasi ke generasi. Dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, penulis mengingatkan orang percaya supaya sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Okay. Korban yang dimaksudkan bukan lagi korban binatang seperti dalam Perjanjian Lama, tetapi pujian
yang lahir daripada hati yang memuliakan Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa penyembahan dan pujian bukan sekadar aktiviti ya ketika kebaktian, tetapi ini merupakan gaya hidup setiap orang percaya. Oke, so tema kita pada hari ini adalah penyembahan dan pujian. Ada beberapa perkara yang saya ingin jelaskan untuk kita. Perkara yang pertama, penyembahan yang benar datang daripada hati. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 4 ayat 23 hingga 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada beberapa perkara yang saya ingin jelaskan untuk kita. Yang pertama, Tuhan melihat hati dan bukan sekadar penampilan luar. Oke, kalau kita perhatikan, manusia sering melihat apa yang nampak di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, seseorang boleh menyanyi dengan baik, ya, mengangkat tangan ataupun kelihatan sangat rohani. Tetapi jika hatinya jauh daripada Tuhan, nah itu bukan penyembahan yang sejati. Right? Tuhan lebih menghargai hati yang rendah dan tulus daripada penampilan yang hanya ingin dilihat oleh orang lain. Dan yang kedua adalah penyembahan perlu dilakukan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh bermaksud datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, menyembah dalam kebenaran pula bermaksud penyembahan kita selaras dengan firman Tuhan dan bukan mengikut kehendak atau perasaan sendiri. Ya, kedua-duanya perlu berjalan bersama. Ya, supaya apa? Supaya penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Penyembahan bukan tentang suasana, tetapi tentang Tuhan. Kadang-kadang kita mudah berkata bahwa kita sukar menyembah karena lagu tidak sesuai, ya, ataupun suasana tidak menyentuh hati. Okay? Tetapi penyembahan yang sejati, dia tidak bergantung kepada musik, tempat ataupun emosi. Fokus utama penyembahan ialah Tuhan sendiri. Walaupun dalam keadaan senang ataupun sukar, Tuhan tetap layak menerima penyembahan daripada umatnya. Dan yang keempat adalah Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Tuhan tidak mencari penyembah yang sempurna, tetapi hati yang benar-benar mengasihinya. Okay? Dia rindu melihat umatnya datang dengan kerendahan hati, ya, menghormatinya dan memberikan seluruh hidup kepadanya. Nah, inilah penyembahan yang menjadi kesukaan Tuhan. Okay? Dan perkara yang kedua adalah pujian adalah ungkapan syukur, ya, kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 hingga 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ada beberapa penjelasan yang saya ingin jelaskan untuk kita. Pujian lahir daripada kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Itu yang pertama. Apabila kita benar-benar mengenali siapa Tuhan, hati kita akan terdorong, ya, untuk memujinya. Pujian bukan bergantung kepada keadaan hidup yang sentiasa baik, ya, tetapi kepada keyakinan bahwa Tuhan sentiasa baik, ya. Walaupun menghadapi cabaran, kita tetap mempunyai alasan untuk memuji Tuhan, ya, karena kasih dan kebaikannya tidak pernah berubah. Dan yang kedua adalah orang percaya dipanggil memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan menghendaki umatnya datang kepadanya dengan sukacita. Okay, sukacita ini bukan bermaksud kita tidak pernah menghadapi masalah, okay, tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan sentiasa menyertai dan memelihara hidup kita. Nah, oleh itu, pujian menjadi ungkapan iman yang lahir daripada hati yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, pujian mengingatkan kita tentang kasih dan kesetiaan Tuhan. Dalam kehidupan, kita mudah lupa akan segala kebaikan Tuhan apabila
berhadapan dengan kesusahan. Ya, tetapi apabila kita memuji Tuhan, kita sedang mengingatkan diri sendiri bahwa Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya yang sentiasa memegang janjinya. Dan yang keempat di sini adalah pujian membantu hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Pujian mengalihkan perhatian kita daripada masalah kepada kebesaran Tuhan. Ya, semakin kita memuji Tuhan, semakin hati kita dipenuhi dengan iman dan pengharapan. Right? So pujian ini membantu kita melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada setiap cabaran yang sedang kita hadapi. Dan perkara yang ketiga di sini adalah penyembahan adalah gaya hidup. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan di sini ada beberapa penjelasan untuk kita pada hari ini. Yang pertama adalah penyembahan bukan hanya pada hari Ahad ataupun waktu gereja saja, right? Penyembahan dia tidak terhad kepada kebaktian ataupun ketika lagu penyembahan itu dinyanyikan. Okay. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan setiap hari melalui cara kita hidup. Penyembahan berterusan walaupun kita berada di dalam rumah, kita berada di tempat kerja, di sekolah ataupun di mana saja kita berada. Okay. Dan yang kedua, hidup yang taat juga adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Okay. Di sini salah satu cara yang terbaik kita menyembah Tuhan ialah dengan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Nah, apabila kita memilih untuk hidup jujur, mengampuni orang lain, mengasihi sesama, dan melakukan kehendak Tuhan, kita sedang memberikan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang percaya dipanggil untuk terus memuliakan Tuhan setiap hari. Memuliakan Tuhan bukan sekadar melalui lagu, tetapi melalui setiap perkataan, tindakan, dan juga keputusan yang kita buat. Okay. Kehidupan kita sepatutnya membawa kemuliaan kepada Tuhan, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui diri kita. Dan yang keempat di sini, saudara, adalah penyembahan sejati terlihat melalui kehidupan sehari-harian kita. Okay. Penyembahan yang sebenar tidak berhenti apabila kebaktian sudah selesai. Okay. Penyembahan yang sejati akan terus kelihatan dalam kehidupan seharian melalui kasih, kerendahan hati, kesetiaan, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Apabila seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, itulah penyembahan yang sebenar. So, apa yang kita boleh aplikasi dalam diri kita adalah yang pertama, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Yang kedua, belajar memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, jadikan hidup sebagai penyembahan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada semua teks firman Tuhan ini, penyembahan dan pujian bukan sekadar sebahagian daripada liturgi gereja ataupun sesi nyanyian dalam kebaktian. Okay? Penyembahan adalah respon hati kepada Tuhan untuk yang mengenali siapa Dia. Yang manakala pujian adalah ungkapan syukur atas segala kebaikan, kasih dan kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak mencari penyembahan yang hanya indah di luar, tetapi hati yang benar-benar mengasihi, menghormati dan taat kepada Tuhan. Nah, apabila hidup kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya, seluruh kehidupan kita akan menjadi penyembahan yang memuliakan namanya. Nah, di sini ada 3 soalan yang Anda boleh bincang dengan tim Anda masing-masing. Yang pertama, apa maksud penyembahan Tuhan dalam roh dan kebenaran? Yang kedua, kenapa pujian penting dalam kehidupan orang percaya? Dan yang ketiga, bagaimana saya boleh menjadikan hidup saya sebagai penyembahan kepada Tuhan? Anda boleh discuss dalam grup Anda masing-masing, dalam grup CJ Anda. Dan inilah sedikit pelajaran yang kita belajar pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bersiji untuk kita semua.